Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Cindy Destiani. Pada kesempatan kali ini, di sini aku akan membuat sebuah tutorial cara membuat dashboard penjualan supermarket menggunakan Power BI. Dashboard ini akan menampilkan informasi penting seperti total penjualan, jumlah transaksi, kategori produk terlaris, hingga performa penjualan berdasarkan kota dan waktu. Ikuti langkah-langkah berikut secara urut. Nah, baik teman-teman, pertama-tama kita harus memastikan dulu bahwa kita sudah mendownload atau mempunyai aplikasi Power BI Desktop. Jika sudah, mari kita masuk ke aplikasi Power BI-nya. Kemudian kita pilih Excel, lalu pilih data yang akan digunakan, yaitu supermarket sales. Nah, yang ini ya. Lalu open. Ini akan loading dulu. Setelah itu pilih klik 3 ini, table, supermarket sales, external data, lalu load. Nah, ini tampilan layarnya seperti ini. Setelah itu kita klik dulu yang supermarket sales itu untuk memasukkan produk line, quantity, sama unit price. Kalau sudah diklik, nanti akan muncul table di sini di layar. Oke. Kita bisa diperbesar aja ininya untuk mempermudah ya, teman-teman. Untuk mempermudah kita melihatnya. Kalau udah, mari kita tambahkan revenue. Di sini kan di pinggir ini nggak ada revenue. Nah, kita klik yang supermarket sales, lalu measure, new measure, baru masukkan kode atau rumusnya. Klik revenue, spasi, lalu sum X, buka kurung, ketik supermarket sales, koma, spasi, supermarket sales lagi. Nah, kita pilih yang supermarket sales unit price. Lalu di ini nih, apa sih namanya ya? Bintang atau apa tuh? Lalu kita ke supermarket sales, pilih yang quantity, lalu tutup kurung. Nah, di sini akan muncul ya, teman-teman. Mari kita tambahkan revenue-nya. Nah, revenue sudah masuk, mari kita menambahkan teks 5%. Seperti biasa, kayak tadi lagi, kita memasukkan rumusnya. Klik atau ketik teks 5%. Lalu spasi dan sum X, buka kurung, ketik supermarket sales, koma, ketik lagi supermarket sales, pilih yang apa itu bacanya, bukan, yang revenue. Oke, di apa ini, si kali atau bintang ya.
Nah, tambah bintang 0,05 tutup kurung, lalu enter. Di sini akan muncul teks 5%, kita masukkan lagi. Setelah itu mari kita menambahkan lagi. Klik supermarket sales, lalu ke new measure, masukkan rumus lagi. Ini tuh rumusnya net revenue. Nah, klik saja seperti ini, net revenue, ikutin. Lalu supermarket sales, pilih yang revenue. Dan tambah supermarket sales, pilih yang tax 5%. Dan setelah itu kita enter. Nah, di sini muncul lagi. Kita tambahkan lagi teman-teman net revenue-nya. Kalau udah, mari kita membuat rumus lagi. Menambahkan rumus di new measure yang tadi. Masukkan kita sekarang yang profit. Ketik profit, lalu spasi sama dengan net revenue dikurang sum buka kurung supermarket sale. Pilih yang ini teman-teman. Apa ya? Maaf dibacanya. Saya tidak tahu. Lalu tutup kurung. Setelah itu enter lagi. Nah, muncul deh profit, kita tambahkan ke tabelnya. Nah, profit sudah. Mari kita menambahkan lagi ke new measure lagi, memasukkan rumus lagi. Sekarang rumusnya adalah GVM spasi persen sama dengan spasi lagi divide lalu buka kurung, ketik supermarket sales, pilih yang profit ya teman-teman. Koma, lalu klik net revenue, tutup kurung, setelah itu enter. Nah, kita tambahkan lagi given percent. Nah, ini kan sudah masuk semua nih. Ada apa tadi? Revenue, profit, GVM. Setelah itu kita klik yang apa tuh? Kita memasuki format visual. Lalu cari scroll yang cell element. Scroll lagi. Nah, di sini kita akan klik yang on, dihidupin semua. Kita pilih dulu yang series profit. Nah, baru di onin. Kalau sudah, kita bisa merubah background. Aku di sini pilih yang warna mana ya? Nah, pink. Enggak deh. Aku mau yang kuning aja. Sekarang ke
font color. Aku pilih yang orange gitu. Sekarang ke data bar. Aku mau pilih yang warna biru. Biru agak muda, sekarang biru tua negatif barnya. Dan ini tetap hitam. Oke. Lalu aku mau ganti ikonnya. Enggak. Sudah seperti itu saja. Kalau sudah seperti itu, kita ganti ke yang GVM. Tadi kan yang profit, sekarang yang ke GVM. Diklik lagi on-nya, kita hidupin mana aja yang mau dirubah. Nah, setelah itu kalian bisa mengganti backgroundnya lagi. Di sini aku mau ganti warna ungu. Font colornya juga diganti menjadi warna biru. Oke. Memasuki icon. Tidak. Setelah itu bentar deh, nggak kelihatan, aku mau ubah aja. Oke. Setelah itu kita ke bentar. Nah, setelah GVM kita ke build visual. Klik yang kita akan menghapus yang sama quantity itu. Lalu aku akan buat donut card dulu. Diklik saja donut card. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman, bulat seperti donat. Kita akan mengubah ya. Nah, ini scroll dulu ke value, tambahkan quantity di value-nya. Di legend kita akan tambahkan payment. Dan kita memasuki format visual, klik yang detail lab, scroll ke bawah. Nah, ada value, kita ganti fontnya menjadi 14 biar kelihatan besar. Nah, seperti ini tampilannya. Warnanya juga aku mau ganti warna apa ya, jangan hitam, merah deh. Nah, ini bagus. Oke. Lalu kita ke build visual, cari yang stick bar card. Kita akan membuat stick bar card atau apa ya. Klik, nah tampilannya akan beda lagi teman-teman, seperti ini. Kita scroll ke bawah, paymentnya dihapus di bagian yang itu, dan x-axisnya kita hapus semua dulu. Kita akan menggantinya dengan revenue.
Dan setelah itu kita memasuki format visual, scroll ke bawah, cari yang bar, scroll lagi, kita akan memilih warna. Di sini aku pilih warna peach gitu. Dan kita memasuki klik yang FX. Kita akan merubah format style ke gradient, lalu klik add a middle color. Kita akan merubah lagi colornya. Aku di sini pilih yang biru air laut seperti itu. Nah, seperti ini teman-teman tampilannya. Setelah itu kita balik lagi ke build visual. Kita cari yang namanya apa ya? Area card. Nah, ini ganti lagi ke sini. Di x-axis di axis kita hapus dulu, kita ganti ke profile. X-axis kita ganti ke date. Nah, tampilannya akan beda jadi seperti ini teman-teman ya. Oke, lalu kita akan membuat lagi yang ke berapa ya? Ke funnel. Kita akan ubah lagi funnel. Di sini ada kategori. Kita ke Nah, kategori di sini ada banyak ya. Kita hapus profit, kita masukkan rating dan produk line. Kita hapus semua dulu yang ada di kategori. Nah, seperti ini teman-teman tampilannya. Dan ini tuh masih ada huruf tanda K-nya. Kita akan menghilangkan itu. Caranya kita klik yang sum of rating, ganti dari sum ke average. Nah, tampilannya hilang, huruf K-nya hilang. Setelah itu selesai semua kegiatan kita, tinggal kita ubah nama page 1 menjadi apa ya, yang gampang diingat deh, yang supermarket sales dashboard. Ditambah. Nah, sudah namanya itu udah kita ganti. Setelah itu kita akan save filenya biar tersimpan ya di perangkat kita, di device. Nama filenya itu bebas, terserah kalian. Di sini aku memilih nama aku sendiri, Cindy Destiani, lalu di save teman-teman. Dan aku simpen di dua ya, di dokumen sama di device. Oke, segitu aja tutorial dari aku teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Bye bye.